Islam lahir di tanah Arab pada abad ke-7 Masehi sebagai reaksi terhadap rendahnya moral manusia saat itu. Nabi Muhammad SAW mulai menyebar Islam di Mekah sekitar tahun 612 Masehi, dan karena penyebaran agama Islam mendapat tantangan dari lingkungan, Nabi Muhammad SAW kemudian hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW berusaha menyebarluaskan Islam dengan memperluas wilayahnya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, proses penyebaran Islam dilakukan oleh para khalifah dan menyebarluaskan Islam di wilayah seperti Jazirah Arab, Palestina, Arab Utara, Irak, Persia, Mesir, Afghanistan, daerah-daerah di Asia Tengah, dan wilayah-wilayah lainnya. Islam menyebar dengan cepat karena kemampuannya menghubungkan manusia dengan Tuhan. Islam disebarluaskan tanpa paksaan kepada setiap orang untuk memeluknya. Dan ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, hal ini didasari pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Daerah pertama yang dikunjungi adalah pesisir utara Pulau Sumatera. Mereka membentuk masyarakat Islam pertama di Aceh Timur, dan pada sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka dan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan pada abad ke-17, dengan masuknya Islam, penguasa kerajaan Mataram yaitu Sultan Agung. Dan kemenangan agama tersebut hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara damai disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antar penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama. Ada beberapa teori penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu teori Gujarat, yang kedua teori Arab, dan yang ketiga yaitu teori Persia. Selanjutnya itu corak dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada masa Kesultanan, daerah-daerah Aceh dan Minangkabau di Sumatera dan Banten di Jawa, agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama sosial dan politik. Pada Kerajaan Banjar, Islam berkembang pesat setelah Raja memeluk Islam. Kehidupan keagamaan di Banjar diwujudkan dengan adanya Mufti Dongkadi berkat jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan di kerajaan ini telah berhasil memodifikasi hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Agung, yang mencakup hukum potong tangan dan hukum bagi murtad dan zina. Dan untuk penyebaran ajaran agama Islam didirikan sebuah organisasi Bayangkara Islah atau pengawal usaha kebaikan. Sedangkan pada masa penjajahan, di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai itu datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk berdagang dan kemudian berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah, serta menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, apalagi setelah kedatangan Snak Hugroje yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Snak Hugroje mengembangkan politik Islam di Indonesia. Ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu ibadah murni, yang kedua yaitu sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga yaitu politik. Selanjutnya yaitu gerakan dan organisasi Islam. Snak Hugroje memperkenalkan 3 kebijakan bagi umat Islam di Indonesia, yaitu yang pertama politik desain etnopera atau pecah belah, yang kedua yaitu politik penindasan dengan kekerasan, dan yang ketiga yaitu politik menjinakkan melalui asosiasi. Selama pendudukan Jepang, umat Islam lebih diuntungkan karena Jepang menggunakan agama untuk tujuan perang mereka, menghasilkan 3 perantara politik yang menguntungkan agama Islam, yakni yang pertama Shumubu, yang kedua itu Masyumi, dan yang ketiga itu Hizbullah. Selanjutnya, proses penyebaran Islam di Indonesia. Jadi, proses penyebaran Islam di Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu faktor para mujtahid dakwah, yang kedua itu ajaran dakwah Islam, yang ketiga yaitu perselisihan agama Hindu dan Buddha, dan yang terakhir yaitu pernikahan. Mengenai sejarah agama Islam ketika masuk di Indonesia dan bagaimana proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sejarah-sejarah tersebut menunjukkan bahwa budaya dan agama dapat berkembang dengan baik dan saling menghargai. Selain itu, ada berbagai teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, seperti teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Dan masing-masing dari teori tersebut memiliki bukti dan argumen yang menarik. Dari sejarah ini, kita dapat mengetahui bahwa agama Islam tersebar luas tanpa adanya paksaan.
Para pedagang dan penyebar agama sangat menghormati budaya lokal, dan salah satu proses penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu pernikahan. Jadi, para pedagang dan penyebar agama melakukan pernikahan dengan penduduk lokal atau penduduk pribumi yang akan membantu mereka dalam menyebarkan agama melalui generasi-generasi selanjutnya. Dari semua proses penyebaran agama Islam di Indonesia yang melibatkan perdagangan, pernikahan, dan pendidikan, proses penyebaran ini sangat damai dan penuh toleransi yang membuat agama Islam mudah dikenali dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah ini yaitu pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam menyebarkan kebaikan. Dalam sejarah, Islam diterima dengan baik karena penyebarnya sangat menghormati budaya dan adat istiadat setempat. Selain itu, dalam sejarah ini juga menunjukkan bahwa pentingnya membangun hubungan yang baik dan harmonis serta hubungan yang positif. Sejarah ini juga mengajarkan bahwa dengan melakukan pendekatan yang damai dan penuh pengertian, maka perubahan besar bisa terjadi tanpa menimbulkan konflik dan pertentangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Ayu Asridarti, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.